Saya ke Bang AF Amkan dulu ya. Selamat malam Abang. Oke, malam, malam Kak Agus. Wes, ini Woi, ini malam orang. ini Pak, nama ini sukumis jadi kita Ini saya mesti mengelabui pandangannya Kak Agus. woi, ini kecuali ada game saja dia tambah putih sejak pindah di Bali. Dorong sekarang laris karena ini telur ayam toh Siap, MBG. siap, siap. Jadi beliau tidak berani kritik MBG itu pasti. Oh, saya oke baik Bang Bang AF Amkan silakan. Silakan, silakan ya. Oke, ini ini kan terkait dengan sebenarnya diskusi ini berangkat dari statement yang dikeluarkan oleh Pak Gub ya dalam acara apa yang sempat viral di VT ya. Itu terkait dengan antisipasi jika kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang efektif akan berlaku di Januari 2027 jika sinkronisasi keuangan daerah dengan pusat itu benar-benar diterapkan, kan memang sudah diterapkan karena sudah berlaku, tinggal diterapkan di tahun 2027 itu kalau misalnya berjalan itu pasti akan menyasar pada belanja pegawai. Hanya ini yang publik tentunya merasa agak sedikit shock itu karena justru yang disitir itu hanya terkait dengan P3K. Padahal undang-undangnya itu berbicara tentang belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Nah, yang ada dalam pegawai itu ada juga gaji PNS, ada gaji ASN, ada TPP, dan lain sebagainya. Sehingga yang membuat publik shock itu kok kenapa isu P3K besarnya ya. itu P3K. isu besarnya itu ini belanja pegawai tidak boleh melampaui 30%, tapi sasaran tembaknya kok P3K. Seolah-olah pegawai hanya P3K. Ini kan ini yang membuat orang kemudian berarti P3K ini cukup rentan juga ketika ada isu tentang fiskal, mereka yang menjadi bagian pertama yang kalau dalam tentara P3K sama seperti umpan peluru begitu. Ada musuh serang ya kirim saja P3K. Padahal kan tidak seperti itu. Spirit ya, saya tidak belum memahami betul terkait dengan undang-undang itu, tapi saya melihat bahwa spirit daripada undang-undang itu sebenarnya untuk menekan belanja pegawai. Nah, untuk menekan belanja pegawai ini kan tidak serta-merta kemudian ada orang yang harus dirumahkan, kan tidak. Di sana kan mungkin saja bisa diambil dari pos-pos lain. Kan variabelnya itu adalah yang paling penting kan tidak boleh lebih 30%. Bisa saja PAD-nya yang ditambah, itu pertama. Kemudian bisa juga penyesuaian penyesuaian insentif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gaji. Bisa juga karena belanja pegawai ini kalau setahu saya anggota dewan juga kan bagian daripada belanja pegawai itu sehingga operasional itu kan masuk dalam item belanja pegawai Ah, operasional. Saya tidak atau bagaimana?